Shalom, Shalom, selamat malam malam. Bapak Herman Yoku, Kepala Suku Besar Wikaya, Siap, tokoh adat di Tanah Tabi, siap, juga anggota MRP dari Pokja Adat. siap, Bapak sehat-sehat? sehat. Baik, Bapak. Ini saya mau tanyakan sedikit nih Bapak. Kemarin itu kan ada RUU yang sudah diusulkan oleh anggota DPR atas nama Kakak Yan Mandenas terkait masuknya Nabire ke dalam Provinsi Kepulauan Papua Utara. Yang berikut beberapa waktu lalu ini kan masyarakat adat dari 6 suku di Nabire kan mereka menuntut hak adatnya, mereka menyalurkan aspirasi, mereka ingin untuk Nabire ini masuk ke dalam wilayah adat Saireri. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai anggota Pokja Adat dari Majelis Rakyat Papua? Baik, terima kasih. Selamat malam para awak media, khususnya kepada tokoh muda dari Saireri 2. Beberapa pertanyaan yang menyangkut wilayah yang sedang menjadi suatu pembahasan atau suatu usulan yang telah diperjuangkan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Nabire dan 6 suku yang disebut dengan Saireri 2 yang ada di Nabire Utara. Saya kira apa yang telah disambut baik oleh saudara saya, adik saya, politisi dari partai Hanura, Gerindra, ada Yan Mandenas, ada yang ini saya salut, saya bangga terhadap pikiran-pikiran yang konstruktif untuk mengangkat harkat dan martabat khususnya orang di bagian utara. Kalau kita bicara soal penyebaran suku, kita bicara soal penyebaran, kenapa bisa ada suku di sana? Berarti kan bicara klan. Jadi kalau saudara saya Yan Mandenas sudah menyampaikan bahwa wilayah Nabire Utara atau disebut alasinya dengan Nabire Pantai, maka wajarlah kalau dia masuk di dalam satu wilayah yang dibentuk dalam satu usulan rancangan DOB baru. Itu wajar-wajar saja. Karena saya dengar ada beberapa masyarakat, khususnya masyarakat Me, ya, mereka sangat senang sekali dengan masyarakat yang ada di Nabire Utara. Walaupun mereka dianggap Nabire Kuno contohnya. Hanya dia ada di Nabire Selatan Tengah. Tapi dia lebih cenderung mendengar apa yang teman-temannya atau saudara-saudaranya di Nabire Utara. Kalau sekarang dia misalnya kepingin untuk membentuk DOB baru, khususnya DOB Papua Utara tentunya, kenapa tidak? Saya hari ini walaupun sebagai kepala suku besar, sebagai tokoh adat Papua, ataukah mengetahui tentang penyebaran klan itu menjadi suku, saya tidak bisa batasi karena ada saling keterkaitan, tanda kutip yang harus saya jaga. Karena itu adat dan budaya mereka yang tidak boleh saya coba-coba merongrong. Saya juga harus menghargai dan merasa hormat. Tapi saya dengar kemarin ada salah satu dari saudara saya, politisi anggota DPR dari politisi partai PDIP,
PDI Perjuangan, Saudara Kamarudin, saya kira Saudara Kamarudin memang lama di Papua. Ya. Lama di Papua benar. Saudara Kamarudin kan belum tahu tentang silsilah tatanan-tatanan adat dan struktur setiap keturunan suku, subsuku, keret, marga, dan penyebaran ada klan. Karena klan baru bisa bentuk suku. Sebelum ke suku dia dari klan dia bentuk marga bentuk keret bentuk suku. Ya saya terima kasih saudara saya Kamarudin. Jadi jangan hari ini saudara caplok, saudara katakan bahwa itu Nabire bagian pantai. Ingat, dia adalah satu suku juga, penyebaran suku. Kalau dia hari ini bilang dia saya dari dua, maka penyebaran suku kita harus tahu dia dari klan mana. Jadi maaf kata saudara saya Kamarudin agak keliru dalam pernyataannya. Saya minta untuk itu saudara Kamarudin tarik sebagai seorang politisi dari partai PDIP, partai besar, partai bergengsi, partai penguasa. Saya minta tolong supaya jangan memberikan kegaduhan di khususnya suku di Papua. Saya salut dengan saya punya Adeyan Mandenas. Adeyan Mandenas sudah memprediksi, sudah memperhitungkan, sudah mendengar apa aspirasi yang disampaikan. Wajar kalau hari ini dia berkeinginan untuk membentuk DOB, entah itu di pemekaran kampung, entah itu di pemekaran distrik, entah itu di kabupaten dan provinsi. Silakan. Saya tidak bisa batasi suku lain punya hak. Ya, kita menjaga tatanan adat kita sendiri. Kita saling menghargai karena kita satu suku besar adalah suku Papua dengan sub-sukunya masing-masing dan keretnya masing-masing, marganya masing-masing sampai kita lanjut. Akar adalah klan, karena dari klan baru kita sampai bisa bentuk suku. Jadi maaf kata saudara Kamarudin sebagai seorang politisi partai PDI Perjuangan, saya mohon ralat pernyataan saudara. Ya, saya secara adat saya nilai tidak etis. Ya, karena ini bicara soal tentang saya punya etis. Itu saya harap Utara dia mau berbentuk satu DOB Papua Utara, silakan. Saya hari ini juga saya bilang bahwa saya bentuk saya punya provinsi tadi. Hak saya orang tadi. Contoh. Jadi tidak ada yang batasi saya. Soal saya mau tidak dapat apa dampak dari pemekaran itu. Saya dibilang bodoh. Saya dibuka ruang untuk kepentingan lain. Itu silakan saja bagi orang yang punya pemikirannya. Tidak sampai ke sana, tapi bagi saya kira saya daripada hidup sendiri, saya lebih baik saya hidup berdampingan dengan semua suku bangsa yang ada di atas bumi ini atau di atas tanah ini yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan kasih kita itu kan tidak ada sendiri-sendiri. Tuhan jadikan kita itu berpasangan dan saling mengasihi kepada satu sama yang lain. Itu janji ciptaan Tuhan. Jadi saya minta saudara Kamarudin untuk Papua Utara sudah saatnya untuk mereka harus lepas menjadi satu DOB Papua Utara. Termasuk Nabire. Papua Utara itu sudah, yang saya katakan tadi, karena Nabire itu bukan saja Nabire orang asli, Nabire orang Mei, tapi ingat tanda kutip, saya bilang tadi, ada orang di Nabire Utara. Maka wajarlah kalau dia bilang bahwa saya tetap minta untuk DOB Papua Utara. Boleh tidak apa orang Nabire bukan tidak ikut, orang Nabire akan ikut. Itu dampak daripada itu. Kalau kita mau tarik adat, saya kasih tahu tadi, Pak Kamarudin sampaikan. Pak Kamarudin sudah tahu masyarakat Damal dengan Amumen. Pasti kan tidak tahu. Sekarang saya mau tanya, Pak Tombenal dengan Pak Clementina, contohnya.
Almarhum Pak Tom Benal dari mana asalnya? Kalau kita tarik benang pusuk merah, dia adalah orang selatan, orang Hanimah. Ini kenyataan kita bicara tanda kutip kalau kita bicara adat. Sama dengan orang di Nabire Pantai. Kalau kita tarik lagi benang merahnya, maka kita ketemu dia adalah dari asal kejadian perang Korea. Ini bicara mitos, kejadian-kejadian mitos adat. Maka terjadilah penyebaran ke Wandamen. Ada di Wandamen sana. Ada di Raja Ampat sana akibat perang Korea ini. Ada di Nabire Pantai Utara sana. Kalau dia hari ini klaim dia adalah seri ini wajar karena dia adalah warapenan bumi. Itu. Jadi kalau hari ini Nabire Utara, dia tetap meminta untuk Nabire bergabung ke Saireri, Berarti atau dia minta untuk DOB baru Papua Utara, wajar. harus didukung ya, Harus didukung, bukan dukung, wajar karena itu bicara soal batas tanah dan lain-lain. Kalau kita sudah bicara tinjau adat, itu bahaya. Dia akan berklaim. Untuk itu saya minta kepada saudara Kamarudin, yang saudara Kamarudin sampaikan itu pernyataan yang keliru. menyampaikan kemarin Pak Komarudin menyampaikan bahwa yang di live streamingnya beliau menyampaikan bahwa Nabire itu wilayah darat. Wilayah darat ini nih yang membuat masyarakat enam suku ini merasa dicederai karena mereka merasa bahwa pernyataan itu salah karena mereka itu sudah dari zaman nenek moyang mereka punya hak wilayah ada di Nabire pesisir yang menurut pemetaan wilayah adat itu batasnya di kilo 100. Jadi mereka pertanyakan itu, kenapa sih Pak Komarudin ngomong bilang Nabire itu tidak boleh bergabung ke Saireri, terus tidak boleh masuk di dalam RUU atau masuk bergabung di DOB baru Provinsi Kepulauan Papua Utara. Mereka kan adalah pemilik hak wilayah di wilayah Nabire pesisir yang berbatasan langsung dengan wilayah Pago di Kilo 1. Itu yang perlu adanya klarifikasi juga dari tokoh-tokoh adat, salah satunya Pak Herman Yoku yang merupakan sesepuh adat di Papua, juga merupakan anggota Pokja adat yang selama ini banyak memberikan masukan yang konstruktif dan positif bagi kultur dan budaya di tanah Papua. Itu. Sekarang saya tadi, pendek kata tadi, untuk Nabire, kita cuma hanya dua. Ada Nabire Selatan Tengah dan Nabire Pantai Utara. Kalau kita sudah bicara Pantai Utara, berarti ada tanda kutip, berarti ada dua bahasa yang berbeda. Karena ada selatan, berarti bicara daerah bagian gunung ya. Ini kita sudah bicara Nabire bagian atas. Tapi kalau kita bicara lagi Nabire Utara, maka bahasa sudah beda. Berarti dia bukan Orame. Ingat. Maka Nabire hari ini terbelah dua. Yang utara tetap dia bilang bahwa saya punya bahasa ini. Itu dipahami baik, makanya saya bilang. Saya lebih terhormat, saya menghargai budaya orang Nabire Utara dengan adat istiadat dan budayanya karena sudah terjadi sejak nenek moyangnya. Siapapun tidak bisa Berubah itu. Dan sekarang dia bilang bahwa saya adalah orang Saireri 2 contohnya. Oke, karena dia adalah Warapen Ambumi. Kita bilang tadi. Kalau orang sudah bicara Warapen Ambumi, tidak ada yang berani persoalan. Maka dia disebut Saireri 2. Karena dia sudah tergolong masuk dalam administrasi pemerintahan. Secara de facto pemerintahnya.
maka dia menghargai hak warga negaranya sebagai orang Nabire. Dalam kata besar dan tren disebut orang Nabire. Tapi ketika dia tanya Nabire mana, dia bilang saya Nabire Pantai Utara contohnya. Nanti yang tanya apa itu Nabire mana, saya Nabire Gunung, saya orang Mei. Berarti kan terjadi dua, yang satu di Pantai Utara, dia adalah orang Saireli dua, satu yang di bagian di atas, apa selatan gunung, dia adalah orang Mei. Maka Nabire hari ini terbagi dua. Jadi Nabire Pantai Utara yang disebut tadi disebut utara, dan Nabire selatan tengah. Selesai. Tinggal wilayahnya saya dibagi. Mana yang mau masuk Papua Tengah, mana yang mau masuk Nabire apa Pantai Utara. Selesai, tidak usah terlalu banyak persoalan. Secara adat kita pergi tanam patok, kok batas tanah di mana di sini. Selesai. Saya orang Mamta, orang Jayapura, tidak bisa pergi tegur, kok punya batas tanah, orang Nabire itu kenapa punya? Itu orang Mei punya, tidak bisa juga. Yang menentukan nanti itu orang apa Nabire Pantai yang nanti tentukan. Oh, saya punya tanah sampai batasnya tanah ini. Secara bahasa Indonesia kita bilang misalnya ada di kilo 100. Tapi secara adat saya tanya, kau punya batas tanah di mana? Nama tanah saya batas tanah ini. Selesai. Tanya orang bagian Nabire atas. Benar. Selesai, berarti ya sudah. Terbelah bagi dua tuh. Sereri Pantai Utara yang disebut dengan Nabire Utara, yang disebut dengan Mei adalah Mei orang bagian di atas. Papua Tengah. Nah itu. Jadi Pak Kamarudin, saya minta tarik Anda punya pernyataan dan Nabire tetap masuk di DOB Papua Utara. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya klaim diri saya ini sebagai kepala suku ya. Sebagai tokoh adat dalam tanda kutip, saya tidak bawa lembaga MRP. Walaupun status saya sebagai anggota MRP. Tapi maaf kata, saya adalah kepala suku besar yang juga tokoh adat Papua. Yang pahami betul 260 sekian suku bahasa yang ada di tanah Papua. Dan saya tahu dengan ciri khas budayanya masing-masing. Pembayaran harta dalam bentuk adat masing-masing beda-beda. Saya orang Tabi punya beda juga. Tarian pun sama, bahasa pun berbeda. Jadi saya mohon, saya tetap dukung saudara saya yang ada di bagian Pantai Utara. Kalau hari ini dia minta untuk mereka harus bisa menjadi satu daerah otonom baru, saya kira sudah saatnya. Dan mereka juga mungkin dapat kecepatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati.